kasus di sekolah banyak tuh permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti bullying atau ada perkelahian antara teman. Hal ini disebabkan karena adanya kesalahpahaman. Adanya yang ketidaksukaan antar teman yang tidak ada titik temunya yang berakibat konflik tersebut menjadi besar, ya. Jadi ya kita pun harus bisa menyelesaikan konflik tersebut baik dengan individu pribadi ataupun melalui pihak ketiga. Di sini ada beberapa gaya pemecahan konflik. Pertama, menghindar. Maksud menghindar di sini, ketika kita menghadapi suatu masalah, sebaiknya kita tidak terlarut ke dalam masalah tersebut. Atau lebih baik kita menghindar dari masalah tersebut. Kenapa? Karena kalau kita terjun langsung, terus-menerus, kasarnya ngomong, meladeni masalah tersebut, otomatis masalah tersebut bukannya selesai. Yang ada karena saling ego satu sama lain, sehingga membuat konflik tersebut semakin membesar, bukannya meredah. Kedua, akomodasi. Cari tahu nih permasalahan konflik tersebut apa, sehingga kita tahu cara mengatasinya. Kita akomodatif nih, apa sih penyebab timbul konflik tersebut? Bisa kita mencari informasi dari teman dekat atau dari yang bersangkutan langsung. Kita tanya baik-baik. Sebenarnya apa permasalahan itu bisa terjadi? Ya. Yang ketiga, selanjutnya musyawarah. Nah, dengan cara musyawarah ini biasanya atau lebih umumnya konflik tersebut bisa cepat teratasi atau terselesaikan karena kita memahami satu sama lain nih, pihak lawan mengetahui permasalahan apa, unek-unek apa yang ada yang tidak suka dari diri kita. Kita pun menyampaikan bahwa permasalahan ini yang ditimbulkan oleh dia itu seperti apa. Jadi dengan kata musyawarah ini kita bisa menyampaikan atau menyelesaikan konflik yang terjadi antara diri kita dengan orang lain. Selanjutnya kompromi. Kompromi pun sama, saling memahami satu sama lain antara diri kita pribadi dan rekan kita yang menyebabkan konflik atau terjadinya konflik tersebut. Terakhir, kolaborasi. Yaitu ya kolaborasi itu di sini kita harus sama-sama kembali mengajak teman kita untuk menyelesaikan konflik ini dengan cara beraktivitas yang lain, ya. Kita harus bekerja sama, misalkan dalam hal pembelajaran atau bermain yang lain lagi, atau mengajak dengan kebaikan lagi, agar konflik yang terjadi antara kita itu bisa terselesaikan, bisa dialihkan. Seperti itu. Sebutan primitif dan tidak primitif itu. Nah, di sini untuk mencapai tujuan besar, kamu perlu bermuhasabah, belajar lebih banyak, mempelajari keterampilan baru, memiliki sikap baru, bertemu dengan orang baru, memiliki cara berpikir baru. Mungkin awalnya berat, ya di sini kita juga jangan selalu menyalahkan orang lain. Kita perlu menintrospeksi diri. Apa sih kekurangan kita? Apa sih kesalahan kita yang menyebabkan teman kita itu menjadi tidak suka kepada kita? Nah, di sini sangat penting untuk melakukan muhasabah diri atau berintrospeksi diri. Ya. Lanjut, nah ini ada kiat mengatasi konflik. Pertama, saling memaafkan. Tentu dengan saling memaafkan, kita setidaknya sudah membuat perasaan kita itu tenang. Jadi jangan sampai konflik itu berlarut-larut. Kedua, membuat target. Kapan nih, misalkan kita ada punya masalah, kapan bisa diselesaikan? Jangan sampai kita masa bodoh, biarin aja konflik itu jalan, ya. Jadi untuk siswa dan anak-anak Bapak sekalian, jika kalian menghadapi konflik, jangan sampai kalian membiarkannya. Coba selesaikan, buat target kapan kalian akan menyelesaikan masalah tersebut. Ketiga, mencari lingkungan baru. Jika memang kalian merasa dibully atau apa, silahkan kalian cari lingkungan baru yang bisa menerima keadaan kalian.
agar tidak timbul lagi konflik-konflik selanjutnya. Selanjutnya ada jalin komunikasi yang baik dengan semua orang. Biasakan berpikir positif, jangan berpikir negatif atau berburuk sangka kepada teman kita agar konflik tidak terjadi. Dua kelompok langsung. Selanjutnya ada introspeksi, tadi sudah disebutkan diri. Apa yang ada di diri kita belum tentu bisa diterima oleh orang, lalu bisa menerima saran-saran kritik dari teman-teman kita. Jadi sama berusaha tidak berprasangka buruk, berpikir positif thinking saja.